Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mudah dalam mengerjakan soal logaritma ya. Nah, namun untuk mengerjakan soal matematika itu alangkah baiknya kita harus tahu dulu sifatnya ya. Kurang lebih ada 10 sifat nih untuk logaritma. Nah, coba catat ya, ini adalah sifat-sifat logaritma. Oke, saya anggap sudah dicatat ya. Karena kalau misalkan kita mengerjakan soal tentang logaritma, kita pasti bakalan kesulitan kalau misalkan kita nggak tahu sifat-sifat logaritmanya. Oke, kita menuju ke soal. Oke, di sini ada beberapa soal tentang logaritma ya. Oke, nomor 1. Kita pindahkan soalnya ke sheet yang lebih leluasa kita mengerjakannya ya. Nah, katanya nomor 1 itu ada 9 log 8 itu katanya 3M. Nah, maka 4 log 3 itu berapa? Ya. Nah, untuk menjawab soal logaritma, langkah yang harus kita lakukan pertama itu adalah kita hafalkan dulu tentang sifat-sifat logaritma. Nah, kemudian kalau misalkan ada suatu angka yang bisa kita eksponenkan, ya kita eksponenkan gitu ya. Contohnya ada 9 log 8. Nah, 9 kita bisa ubah ke dalam bentuk eksponen menjadi 3 pangkat 2 ya. Log. Nah, 8 juga kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3 ya kan, sama dengan 3M. Nah, menurut sifat logaritma itu pernyataan ini kita bisa ubah menjadi 3 per 2 log 3 ya di sini. 3 log 2 sama dengan 3M. Ya. Dari mana itu? Nah, di sini kan 2-nya pangkat 3 tuh. 2-nya pangkat 3. Kemudian ini 3-nya pangkat 2. Nah, seolah-olah menjadi 3 per 2. Itu sifat dari logaritma ya. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, setelah ini kita aplikasikan atau operasikan ya. Menjadi 3 log 2. Ini kita bisa coret ya. 3-nya kita bisa coret. Kemudian 2-nya kita bisa kalikan ke M menjadi 2M. Oke. Ini kita keep dulu ya, pernyataan itu. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaannya. 4 log 3. Nah, 4 di sini juga kita bisa ubah ke dalam bentuk eksponen ya kan, menjadi 2 pangkat 2 ya, log 3. Oke. Nah, kemudian 3 ini kan pangkatnya 1, sedangkan 2 ini pangkatnya 2. Kita bisa ubah lagi menjadi 1 per 2 log 3 ya kan. Jadi seperti itu ya. Nah, pernyataan yang kita dapat pertama itu adalah 3 log 2 itu sama dengan 2M. Nah, kebalik tuh, sedangkan ini 2 log 3. Nah, agar supaya diubah menjadi 3 log 2, maka sesuai sifat logaritma, si 2 log 3 ini kita bisa ubah menjadi 1 per 3 log 2. Oke. Nah, setelah itu setengahnya tetap. Nah, dikali 1 per 3 log 2 itu adalah 2M katanya ya. Jadi ubahlah gitu. Jadi diubah menjadi 2M. Oke. Nah, kalikan deh jadi 1 per 4M. Nah, ini jawabannya ya. Oke, soal nomor 2 nih. Ada 5 log akar 3 dari 1 per 81 dikali 9 log akar dari 125 dikurangi 2 log 1 per 64 itu berapa? Itu kan ya.
Oke, di sini ada 3 masalah yang harus kita selesaikan ya. Oke, kita satu-satu bedah ya. Yang pertama tentu saja 5 log 3 akar 3 dari 1/81. Nah, seperti biasa untuk logaritma kita ubah angkanya ke dalam bentuk eksponen ya, yang bisa. Nah, 81 itu bisa diubah ke dalam bentuk eksponen. Gimana? Jadi 1/3 pangkat 4. Oke. Nah, setelah diubah ke dalam bentuk eksponen, ini kan dalam bentuk akar, ya kan? Nah, supaya keluar dalam bentuk akar, maka kita harus menggunakan konsep akar, ya. Diubah ke dalam bentuk eksponen lagi. Nah, bagaimana? Oke. Nah, akar 3 dari 1/34 ini kita bisa ubah menjadi 1/3 pangkat 4 dikali dengan 1/3. Ini kan pangkatnya 1, ini akar 3, jadi 1/3. Oke. Nah, kemudian ini juga kan di bawah tuh, jadi kita bisa ubah menjadi bentuk negatif. Jadi berapa ya? 3 pangkat -4. Nah, 1/3. 5 log 3 pangkat -4/3. Nah, ini kita keep ya, keep dulu. Oke, selanjutnya itu adalah 9 log dari akar 125 ya. Nah, 125 ini juga kita bisa ubah ke dalam bentuk eksponen. 9 juga bisa ya. Jadi 3/2 log akar dari 5/3. Nah, karena ini akar seperti tadi ya, ubah ke dalam bentuk eksponen menjadi 5/3 dikalikan dengan 1/2 ya. Jadi sama dengan 3/2 log dari 5/3/2. Oke. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kalau misalkan ada pangkat di sini dan juga pangkat di sini, kita bisa ubah ke dalam bentuk sesuai sifat logaritma ya. Jadi 3/2 dipangkatkan lagi berapa? 2 ya. 3 log dari 5. Nah, itu sama aja dengan berapa? 3/4 ya. 3 log 5. Oke, ini juga kita keep. Nah, yang terakhir itu adalah 2 log 1/64. Ini sama aja dengan 2 log 64 pangkat negatif 1. Berapa? Negatif 6 ya. 2 log 2 pangkat berapa yang akan menghasilkan 64 ya. Jadi 2 pangkat 6. Oke. Jadi 2 log 1/64 itu sama dengan negatif 6. Boleh. Jadi diperoleh 5 log 3 pangkat negatif 4/3 ya. Oke, per 3 dikali dengan 3/4 dari 3 log 5 dikurangi
negatif 6. Nah ya, ini lupa ya, ini harus dikedepankan ya. Jadi negatif 4/3 5 log 3 dikali dengan 3/4 3 log 5. Ini negatif dikali negatif jadi positif ya, positif 6. Nah ini 5 log 3, ini 3 log 5, kalau dikalikan menjadi 1 ya, jadi 1. Oke, jadi kita fokus ke angkanya saja karena lognya sudah tidak ada ya. Diperoleh negatif 4/3 dikali dengan 3/4 ditambah dengan 6. Oke, kira-kira berapa? Bla 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 bla. Jadi 5 ya. Ini juga jadi 1 ya. Jadi negatif 1 maksudnya. Ditambah 6 itu jadi positif 5. Oke, ini jawabannya. Oke, soal selanjutnya katanya log 21 dikurangi log 210 dikalikan dengan log 16 dikurangi log 1,6 itu berapa sih gitu kan ya. Nah untuk menjawab soal ini kita juga dihadapkan dengan dua masalah ya. Ini masalah pertama, ini masalah yang kedua. Nah masalah-masalah ini bisa kita selesaikan dengan kita mengetahui sifat-sifat dari logaritma. Nah untuk yang pertama ini nih, kita bisa ubah menjadi log 21/210 ya kan, sesuai dengan sifat logaritma tuh. Kalau ada pengurangan berarti sama aja dengan pembagian. Nah ini juga sama tuh, log dari 16 dibagi 1,6. Oke, ini jadi berapa? Log 1/10 ya. Ini juga jadi log 10 dong ya kan. Oke, log 1/10, log 1/10 itu adalah negatif 1 dikali dengan log 10 itu adalah 1, jadi diperoleh adalah negatif 1. Oke, ini jawabannya ya, cukup mudah. Ada soal 2 log 3 itu sama dengan A, 3 log 5 itu sama dengan B, berapakah nilai dari 6 log 45? Oke. Nah, di sini ada dua stimulus dan kemudian ini adalah pertanyaannya. Kalau ada soal seperti ini, kita fokus ke soalnya terlebih dahulu ya, yaitu 6 log dari 45. 6 log 45. Nah, di sini ada 3. Di stimulus yang kedua ada 2 tuh, ya kan? Nah, pilih salah satu ya. Di sini saya akan memilih 3 ya. Jadi ini kita bisa pecah menjadi 3 log, kemudian 45 per 3 log, berapa ini? 6 ya kan. Nah lepas itu 3 log ini 45 nya ubah perkalian ya, berapa kali berapa yang menghasilkan 45 ya. Jadi 9 kali 5 ya. Oke, kemudian ini juga sama, 3 log berapa kali berapa yang akan menghasilkan 6, yaitu 2 kali 3. Oke, nah menurut sifat logaritma ini diubah menjadi 3 log dari 9 karena perkalian jadi tambah 3 log 5 ya, per 3 log 2 ditambah
3 log 3. Oke. 3 log 3 3 log 9 ini bisa kita operasikan langsung ya. 3 pangkat berapa yang akan menghasilkan 9? Itu pangkat 2. Oh, berarti itu jawabannya ya, 2. Kemudian 3 log 5 per 3 log 2 ditambah 3 log 3 itu adalah 1. Oke. Lanjut. 2 ditambah, nah 3 log 5 itu adalah diketahui dalam stimulus itu adalah B, ya kan? Nah, di sini adalah 3 log 2, sedangkan di stimulus adalah 2 log 3. Sesuai dengan sifat logaritma, kita bisa ubah menjadi 1 per 2 log 3. Nah, ditambah 1 ya. Oke, lanjut lagi. 2 tambah B per 1 per 2 log 3 itu sesuai stimulus itu adalah A, ya kan? Ditambah 1. Nah, ini kita bisa operasikan menjadi seperti ini, Hajar tambah B per A. Sorry, ini bukan B ya, tapi A. Nah, kalau dikalikan ke atas ke sini menjadi 2A ditambah AB per 1 ditambah A. Oke, seperti itu ya. Bisa ya, ini jawabannya.